Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. ربنا افتح بيننا وبين قلوبنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد. Di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, mari kita niatkan setelah salat subuh berjamaah, kita niatkan untuk iktikaf sejenak dan menunggu datangnya isyraq. Sekaligus kita isi dengan majelis ilmu dengan harapan mudah-mudahan bertambahnya usia kita, bertambahnya ilmu kita sebagai sarana mendekatkan diri dan sebagai modal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ibadah kita tidak hanya menjadi ibadah yang sah, tetapi akan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena berlandaskan pada ilmu yang kita ketahui. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir ayat ahkam, yang mana pada pertemuan terakhir kita membahas tentang awal dari surah An-Nisa, ayat ke-1 dari surah An-Nisa. Maka pertemuan kita saat ini kita lanjutkan pada ayat kedua. Kita bacakan ayatnya dari ayat kedua sampai ayat keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Shadaqallahul azim. Inilah ayat kedua sampai ayat keempat. Kita setelah membacanya, mari kita terjemahkan, lalu kita uraikan semampu kita. Bisa selesai satu ayat, bisa selesai sampai ayat 4 sampai ayat 4. Kalau tidak selesai sampai ayat 4, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Kalau kita ingin menerjemahkan, wa atul yatama amwalahum, dan hendaklah kalian memberikan terhadap anak-anak yatim itu amwalahum, harta-harta mereka.
setelah Allah berbicara pada ayat pertama tentang kewajiban seseorang bertakwa kepada Allah, ittaqu rabbakum, lalu wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Yang kedua, selain perintah untuk bertakwa kepada Allah, juga ada perintah untuk selalu menyambung tali persaudaraan silaturahim. Jangan sampai terputus tali persaudaraan tersebut. Maka dilanjutkan pada ayat kedua, di antara salah satu bentuk menyambung tali persaudaraan, menjalin silaturahim adalah berbuat baik kepada anak-anak yatim. Berbuat baik kepada anak-anak yatim. Maka kata Allah, wa atul yatama, dan hendaklah kalian memberikan, menyerahkan terhadap anak-anak yatim itu. Apanya yang diserahkan kepada mereka? Amwalahum, harta-harta mereka, harta-harta anak yatim tersebut. Maka di sini kita timbul pertanyaan, anak yatim itu dari kapan sampai kapan? Maka yang masyhur di antara pendapat ulama, anak yatim itu masa keyatimannya selesai kalau sudah balik dan sudah sampai pada usia ar-rusd. Ar-rusdu itu sudah bisa, sudah pandai dia, sudah paham tentang kalau dia berkaitan dengan uang, tentang uang berapa nilainya. Itu selain balik, ada yang mensyaratkan sudah sampai pada usia ar-rusd. Ar-rusdu itu rasyid. Rasyid itu sudah cerdas, sudah berfungsi akal fikirannya. Sebab kadang anak kecil itu walaupun balik, kadang ada yang masih belum paham, yang ini membahayakan, ini tidak membahayakan. Ini kadang masih ada yang tidak yang tidak sampai pada itu. Sehingga masa keyatiman itu selesai ketika sudah sampai pada usia balik, sekaligus dia sudah sampai pada usia rasyid. Rasyid itu sudah pandai. Nah, jadi pertanyaan di sini, berarti kalau sudah selesai pada usia, sudah sampai pada usia balik dan sudah sampai pada tingkat ar-rasyid, anaknya sudah cerdas, bisa mengelola keuangannya sendiri, setidaknya bisa tahu nominal-nominalnya. Apakah itu masih dikatakan anak yatim? Sebetulnya secara istilah sudah tidak, bukan termasuk anak yatim lagi. Sebab anak yatim itu anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Perhatikan definisinya. Yang disebut dengan anak yatim itu adalah anak kecil yang ditinggal mati oleh ayahnya, sedangkan dia belum berusia balik, belum sampai pada usia balik. Sebab kadang-kadang ada orang salah paham. Asal ditinggal ayahnya dikatakan anaknya yatim, padahal ayahnya cuma bercerai sama ibunya. Lalu ibunya minta-minta harta anak yatim. Ketika misalnya ada santunan, mengatasnamakan anaknya dengan anak yatim. Padahal setelah ditanya, kemana bapaknya? Cerai sama saya misalnya. Padahal ayahnya masih ada, bahkan ayahnya kaya misalnya. Ini bukan masuk kategori anak yatim. Jadi anak yatim itu yang ditinggal mati oleh ayahnya. Dan setelah sampai pada usia balik dan dia sudah sampai pada kategori rasyid, sudah cerdas, sudah pandai, maka harusnya setelah sampai pada usia balik itu, apa yang menjadi milik anak yatim secara pribadi itu oleh walinya harus segera diberikan, diserahkan kepada anak yatim itu. Nah, di sini ayat berbicara tentang serahkanlah kepada anak-anak yatim itu. Loh, berarti kalau begitu harus memberikan hartanya itu ketika anak ini masih berstatus sebagai yatim. Berarti kalau begitu diberikan sebelum balik, karena ayatnya jelas, wa atul yatama, berikanlah kepada anak-anak yatim. Kita tahu bahwa status yatim itu sebelum dia balik. Enggak, dalam ilmu balaghah itu ada namanya majaz dalam Al-Qur'an. Jadi di sini Allah menggunakan kata yatama sehingga seakan-akan status keyatimannya itu masih melekat, padahal sebetulnya sudah habis masa keyatimannya. Artinya begitu anak yatim itu sudah balik dan dia sudah cerdas, sudah pandai, maka saat itu pula segera kau berikan harta-harta yang dimiliki oleh dia secara pribadi, jangan ditunda-tunda, gitu maksudnya.
Jangan ditunda-tunda, kecuali misalnya si anak yatim itu menyerahkan kembali. Misalnya dia berkata, saya belum mampu mengelola uang saya yang banyak ini, tolong kelolalah dengan baik dan setiap saya butuh berikan harta ini kepada saya. Kecuali ada semacam serah terima dari anak yatim, dari anak yang awalnya yatim yang sekarang balik ini, baru transaksinya bukan lagi dia menanggung kehidupan anak yatim, tetapi transaksinya anak yatim menitipkan hartanya kepada wali yang mengurus tersebut. Baik wali itu berupa ibu kandungnya sendiri ataupun siapapun. Yang namanya wali itu adalah orang yang bertanggung jawab atas apa yang menjadi kebutuhan anak tersebut. Wa atul yatama amwalahum. Kenapa ayat ini turun? Nanti kita sebutkan di asbabun nuzulnya. Ini kita jelaskan setiap kalimat-kalimat. Berikutnya Allah berfirman, "Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib." Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib, dan janganlah kamu mengganti sesuatu yang baik dengan yang buruk. Coba diperhatikan, Pak. Kalau ada enggak di sini yang pegang mushaf terjemah perkata? Ini kita belajar sejenak. Ada enggak yang pegang mushaf yang terjemahnya perkata? Biasanya tiap kotak kalimat itu di bawahnya ada terjemah. Ada, Pak? Ada. Coba dibaca dengan perkata, ya, bukan terjemahan yang ada di sampingnya, yang persis di bawah ayatnya. Coba jenengan baca. Wala tatabaddalu itu artinya apa? Janganlah kamu menukar al-khabitha bit-thayyibi. Coba kita logika. Janganlah kamu menukar yang buruk dengan yang baik. Nah, kebalik katanya, Pak. Gimana? Ini terjemah perkata. Saya berbicara terjemah perkata. Ini biar kita ini saat sering kan kita belajar terjemah Al-Quran hanya bermodalkan terjemah per kata, per kalimat, lalu kita sudah merasa paham dengan apa yang ada. Jadi kalau diterjemahkan per kata, wala tatabaddalu, dan janganlah kalian mengganti al-khabisa, yang buruk, bit-thayyibi, dengan yang baik. Ini logika kita mengatakan apa? Kebalik kan? Harusnya jangan kamu mengganti yang baik dengan yang buruk. Ini kita belajar sejenak. Coba jenengan buka lagi di surat Al-Baqarah ayat 61. Ada surat Al-Baqarah ayat 61. Ini kita tidak apa-apa. Ini kita berbicara terjemah dulu, biar kita punya pemahaman yang komprehensif. Ini nanti tentang menerjemahkan dan memahami Al-Quran. Al-Baqarah ayat 61, di situ disebutkan dari ada ayat wa id qultum ya Musa, ketemu Pak? Wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Di situ ada qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Coba diterjemahkan perkata lagi. Qala atastabdiluna, apa artinya atastabdiluna? Apakah kalian meminta sebagian ganti alladhi huwa adna, sesuatu yang adna, lebih rendah atau lebih sedikit, billadhi, manfaat dan kebaikannya, billadhi, dengan sesuatu yang billadhi huwa khair, lebih baik. Apakah kalian ingin menukar sesuatu yang lebih sedikit dengan sesuatu yang lebih baik? Ini pertanyaan Nabi Musa kepada kaumnya di saat kaumnya itu meminta hal-hal yang aneh. Maka Nabi Musa, apakah kalian ingin menukar sesuatu yang lebih sedikit dengan yang lebih baik? Harusnya baik dong kalau begitu. Tapi kan Nabi Musa mencela di sini. Maka terjemahannya harus dibalik.
apakah kalian ingin menukar sesuatu yang lebih baik dengan yang lebih sedikit? Tetapi kan perkatanya tidak begitu kita menerjemahkan. Sesuatu perkata loh. Yang lebih jelas lagi, ini yang lebih jelas lagi. Coba dibuka lagi Al-Baqarah ayat kira-kira 86. Ini lebih jelas lagi, Pak. Al-Baqarah ayat 86. Oh, 86 sebentar nih. Ayat 108, maaf, 108. Ini yang lebih jelas lagi nanti. Ayat 108. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Ketemu nih. Kita terjemahkan. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Coba diterjemahkan. Wa man, apa artinya? Dan barang siapa? Yatabaddali, menukar atau mengganti, al kufra, kekafiran, bil imani, dengan keimanan. Barang siapa yang menukar atau mengganti kekafiran, mengganti dengan keimanan, faqad dhalla, maka sungguh dhalla, tersesat, sawa as-sabil, sawa, dari jalan yang lurus. Coba perhatikan terjemah perkataannya. Barang siapa yang menukar kekafiran, ditukar dengan apa? Keimanan, maka sungguh dia tersesat di jalan. Ayo coba, masih mau berpatokan sama terjemah perkata? Kalau begitu. Memang sekarang banyak mushaf Al-Quran diterjemahkan perkata. Maksudnya biar kita nggak bingung, biar kita lebih tahu maknanya. Tapi fatal nggak kalau sampai pada ayat-ayat yang seperti ini? Malah kita bingung. Seharusnya kalau diterjemahkan perkata, sekali lagi ayat 108, barang siapa yang menukar kekafiran dengan keimanan, harusnya baik dong kalau kekafiran ditukar dengan keimanan. Tapi apa ujung ayatnya? Faqad dhalla sawa'as sabil, maka orang itu sudah sesat dari jalan yang lurus. Nah, makanya ada kaidah untuk bisa memahami Al-Qur'an, untuk bisa memahami apalagi sampai pada tataran tafsirnya, ada beberapa perangkat. Karena Al-Qur'an itu diturunkan berbahasa Arab, maka bagi siapapun yang ingin memahami teks-teks dalam Al-Quran, maka harus memahami kaidah-kaidah dalam bahasa Arab yang berlaku. Nah, ternyata setelah dari 3 ayat ini, dari 3 ayat tadi, baik dari di surat An-Nisa ayat 2 ataupun di surat Al-Baqarah ayat yang pertama tadi 61 ataupun ayat 108 ini, ternyata di situ menggunakan kata kerja baddala, yatabaddala dan sejenisnya, mengganti atau menukar. Nah, kira-kira kalau ada sesuatu yang ada kata mengganti atau menukar, pasti ada sesuatu yang diganti, pasti ada sesuatu yang ditukar dengan hal lain. Nah, perhatikan, ini berlaku dalam semua. Kalau kita menemukan kata baddala, yatabaddalu, mengganti. Kalau di ayat yang ini, wala tatabaddalu, dan janganlah kalian mengganti. Kalau di ayat Al-Baqarah, atastabdiluna alladhi, apakah kalian ingin menukar sesuatu? Kalau yang di ayat 108 tadi, wa may yatabaddalil kufra, barang siapa yang mengganti atau menukar. Perhatikan, maka kalimat yang bersama dengan ba, kalimat yang bersama dengan ba itu adalah yang ditinggalkan. Artinya dalam redaksi itu berarti orang itu meninggalkan kalimat yang bersama dengan ba. Dalam konteks ayat kedua An-Nisa, wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib, yang bersama dengan ba itu yang ditinggalkan. Makanya Allah larang itu. Jangan kamu meninggalkan, jangan kamu menukar, mengganti sesuatu yang baik diganti dengan yang buruk. Maka cara menerjemahkan harus dibalik. Pada ayat yang kedua ini, dan janganlah kalian menukar atau mengganti sesuatu yang baik. Jadi yang baik atau thayyibnya didahulukan dalam menerjemahkan, diganti dengan al-khabith, dengan
yang jelek atau yang buruk. Ini kaidah di dalam memahami bahasa Arab, terutama saat kita membaca Al-Quran, ketika sampai ada ayat di situ yang memiliki kalimat baddala, yubaddilu dan sejenisnya yang masih diambil dari satu kata itu, maka kaidah ini harus kita pahami. Harus kita pahami betul. Termasuk di ayat yang kedua ini. Baik, kita masuk pada tafsirnya. Setelah Allah di sini memerintahkan kita untuk segera memberikan haknya anak-anak yatim setelah mereka itu sampai pada usia balik dan sampai pada usia rasyid, maka barang siapa yang tidak memberikan hartanya anak yatim, Allah di sini mengatakan wala tatabaddalu, janganlah kalian mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Artinya apa? Ditafsirkan, kita temukan dalam tafsir Al-Qurtubi, maksud daripada wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib, dahulu di masa jahiliyah itu biasa kalau ada orang mengasuh anak yatim. Ada orang mengasuh anak yatim. Anak yatim ini punya harta yang baik, yang bagus. Misalnya dia punya seekor kambing, tapi kambingnya bagus. Dan otomatis karena anak yatim masih ada dalam asuhan sang wali, maka biasanya walinya itu berbuat semena-mena atau berbuat sesuatu yang zalim. Sehingga sering di masa jahiliyah hartanya anak yatim yang disebutkan, yang digambarkan dalam tafsir Al-Qurtubi itu disebutkan, ketika anak yatim punya seekor kambing yang bagus, maka seekor kambing yang bagus ini diambil oleh yang mengasuh, oleh walinya, diganti dengan seekor kambing juga tapi yang jelek, yang kualitasnya rendah, yang kualitasnya di bawah. Lalu yang ngasuh ini berkata, yang penting satu kambing saya tukar dengan satu kambing, walaupun kualitasnya sudah berbeda. Dan dia mengatakan satu kepala saya ganti dengan satu kepala, apa yang masalah? Maka ini yang ditegur oleh Allah, yang ini perbaiki saat Islam sudah masuk, Islam sudah diturunkan. Maka janganlah kamu menukar sesuatu yang baik dari apa yang dimiliki oleh anak yatim. Punyanya anak yatim itu baik, kamu juga memiliki harta yang serupa, tapi punya kamu kualitasnya lebih rendah. Maka jangan kamu tukar sesuatu yang baik yang menjadi haknya anak yatim dengan sesuatu yang kamu miliki, tetapi yang milik kamu adalah kualitasnya lebih rendah daripada apa yang dimiliki anak yatim itu. Ini penafsiran pertama tentang ayat wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Kalau kita memiliki harta yang sejenis dengan harta yang dimiliki oleh anak yatim kita misalnya, dan harta kita kualitasnya lebih buruk dan lebih jelek daripada apa yang dia miliki, maka jangan sekali-kali kita menukar harta kita yang buruk dengan harta anak yatim yang lebih baik kualitasnya. Ini wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib, janganlah kalian sekali-kali menukar sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Ada penafsiran kedua tentang ayat ini, wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib, ay wala ta'kulu amwalal yatama wa hiya muharramah khabithah. Artinya menurut penafsiran kedua ini, janganlah kalian sekali-kali memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Wa tada'ut thayyiba min malikum, dan kamu membiarkan harta kamu. Maksudnya begini. Saat anak yatim punya harta, di saat anak yatim itu punya harta dia dari mana? Dari berbagai macam. Ada kalanya dari warisan orang tuanya misalnya, ada kalanya pemberian orang lain yang menjadi haknya. Janganlah kalian memakan harta anak yatim itu sementara kalian punya harta sendiri yang mencukupi kehidupan kalian, tetapi harta kalian sendiri kalian simpan, kalian tabung, yang kalian makan bersama anak yatim adalah hartanya anak yatim. Ini juga tidak boleh. Jangan mengganti sesuatu yang baik. Yang baik punya siapa? Harta kamu yang baik. Hartamu yang halal. Kenapa kamu ganti dengan memakan harta anak yatim padahal kamu punya harta sendiri? Makanya agak ruwet Pak ngurus anak yatim. Tapi jangan kemudian nggak mau ngurus karena pahalanya besar, maka tentu tantangannya juga lebih besar. Ini penafsiran kedua. Ada penafsiran ketiga begini tentang ayat wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib, ay la tata'ajjalu aklal khabith min amwalihim wa tad'u intidhar rizqil halal min Allah.
di sini mengajarkan kesabaran. Pada penafsiran ketiga disebutkan janganlah kalian tergesa-gesa untuk memakan harta anak yatim sedangkan kalian tidak sabar menunggu harta yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait dengan ayat yang ketiga, ayat kedua persisnya pada ayat yang berkata wala tatabaddalul khabitha bitthayyib, janganlah kalian mengganti atau menukar sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Itu ada 3 penafsiran di kalangan ulama. Pertama berkata, kalau kamu memiliki harta yang sama dengan hartanya anak yatim, jenisnya sama misalnya, tetapi kualitas milik anak yatim lebih baik sedangkan milik kamu lebih buruk, maka jangan kamu tukar yang buruk milikmu itu dengan yang baik milik anak yatim itu. Kemudian penafsiran kedua mengatakan, janganlah kamu makan hartanya anak-anak yatim itu karena hartanya anak yatim itu haram kamu makan, sementara kamu sendiri sebagai pengasuh memiliki harta yang mencukupi kebutuhan hidupmu. Jangan kamu tabung hartamu, jangan kamu simpan hartamu sedangkan yang kamu makan adalah hartanya anak yatim. Berarti hakikatnya kamu telah mengganti sesuatu yang baik milik kamu sendiri yang halal, kamu tukar dengan sesuatu yang buruk yaitu yang haram bagi kamu, yaitu hartanya anak yatim. Ada penafsiran ketiga berkata, janganlah kamu tergesa-gesa, janganlah kamu tergesa-gesa ingin memakan hartanya anak yatim sementara kamu tidak sabar menunggu harta yang halal, rizki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi disebutkan dalam ayat yang lain, apakah ini merupakan larangan mutlak untuk tidak memakan hartanya anak yatim? Bukan. Dalam ayat yang lain disebutkan wala ta'kuluha israfan wa bidaron. Fa in kana ghaniyan falyasta'fif wa in kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Ini patokannya, Pak. Bagi orang yang mengasuh, yang menjadi wali daripada anak yatim, fa in kana ghaniyan falyasta'fif, maka kalau dia orang yang berkecukupan, hendaknya tidak mengambil sedikit pun dari hartanya anak yatim itu. Tapi wa in kana faqiran, kalau yang mengasuh ini juga fakir, juga miskin, maka falyakul bil ma'ruf, boleh mengambil memakan hartanya anak yatim bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan ala kadarnya. Misalnya yang ngurus juga fakir, yang ngurus juga du'afa, yang ngurus juga miskin, nggak punya harta, yang ada miliknya anak yatim, maka boleh nggak dia makan? Boleh dia makan dengan anak yatim itu. Boleh dia makan dengan anak yatim, tapi dengan syarat bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Apa dengan cara yang baik? Jangan menzalimi. Jangan misalnya kita sehari-hari sebelum kita mengasuh anak yatim, sehari-hari makan dengan tahu tempe, setelah ngasuh anak yatim daging terus tiap hari misalnya, diambilkan dari hartanya anak yatim. Itu tidak ma'ruf namanya. Wala tatabaddalul khabitha bitthayyib. Berikutnya ayat ini wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Dan janganlah kalian memakan harta mereka, yaitu harta anak yatim, ila amwalikum, kamu makan dicampur dengan harta kamu. Dicampur dengan harta kamu. Al-Quran redaksinya menggunakan kata memakan. Tapi bukan berarti yang dilarang hanya makan, bukan. Semua pengambilan hak milik anak yatim pada hakikatnya adalah dilarang. Tetapi kenapa Al-Quran menggunakan kata janganlah kamu makan hartanya anak yatim itu? Karena biasanya orang yang mengambil hartanya orang lain itu biasanya digunakan untuk makan. Digunakan untuk makan, untuk kepentingan perut. Nah kalau begitu, kalau saya ambil hartanya anak yatim tapi bukan untuk dimakan berarti boleh? Ya nggak boleh juga. Katanya hanya dilarang, yang dilarang hanya memakan. Jangan kamu makan harta anak yatim. Kalau nggak saya makan tapi saya ambil buat beli mobil misalnya. Apalagi. Karena biasanya kezaliman itu, Pak, mengambil haknya orang lain itu biasanya ujung-ujungnya kaitannya sama perut, Pak. Makanya yang Allah gunakan redaksi ini. Orang misalnya zalim mengambil hartanya orang lain gara-gara perut. Kalau pejabat dia korupsi, biasanya yang dipikirkan karena perut. Jadi kalau sudah berkaitan dengan perut, maka apapun jalannya, jalan pintas pun dia jadikan untuk jalan. Bahkan mengambil hartanya anak yatim itu. Padahal kalau kita ingat perut ini berapa sih kebutuhan perut kita sehari? Enggak kurang, enggak lebih dari 3 piring. Sehari. Kalau 3 piring itu kita nominalkan berapa kebutuhan kita tiap hari?
Tapi terkadang kita berpikirnya jauh. Pengennya perut 7 keturunan itu isi semua dalam satu waktu itu. Maka mulailah ada keserakahan, mulailah ada kezaliman dan lain-lainnya. Padahal bahkan yang lebih parah sekarang ini ada orang anak urusan perut ini makan sesuatu yang yang tidak wajar, Pak. Bagaimana tidak wajar? Begini. Ini penyebab kezaliman, terutama pengambilan harta hak milik orang lain, terutama anak yatim dan lain-lainnya. Kalau binatang, hewan, itu makan sesuai dengan apa yang sudah menjadi makanan dia. Kalau rumput makanannya, dia hanya makan rumput, dia nggak makan batu, Pak. Iya. Tapi manusia, itu kalau sudah serakah, kalau urusan perut dikedepankan, lebih serakah daripada hewan, yang bukan makanannya pun dimakan, Pak. Padahal hewan saja yang sudah kalau suruh makan begitu sudah serakah. Hewan tuh yang kita tahu dia paling serakah daripada manusia. Tapi ingat, manusia terkadang lebih serakah daripada hewan. Kenapa? Karena hewan tidak pernah makan selain makanan dia. Dia makan rumput dikasih nasi nggak mau. Tapi manusia yang biasanya makan nasi, ayo kita sekarang disuruh ngurus aspal dimakan. Disuruh ngurus PLN, tiang listrik dimakan. Disuruh ngurus kabel, ya korupsi kabel, korupsi tiang listrik, korupsi aspal, korupsi semen. Itu kan sama dengan makan semen, makan aspal, makan. Itu coba, kalau manusia sudah serakah dan hanya urusan perut yang dikedepankan, dia lebih serakah daripada hewan. Karena bisa jadi dia memakan sesuatu yang tidak wajar, yang bukan makanan dia. Maka ini adalah faktor utama terjadinya kezaliman. Sama dengan di sini, yang mengasuh, yang mengurus anak yatim, kalau lebih mementingkan perutnya sendiri, bisa terjadi kecerobohan, kezaliman, bisa mengambil hartanya anak yatim dengan cara yang zalim. Maka Allah tutup dengan ayat innahu kana huban kabira. Karena apa yang kamu lakukan, kalau kamu melanggar semua yang tadi disebutkan, apa? Yang pertama, berikanlah hartanya anak yatim. Kalau kamu tetap menahan harta dia, maka yang kedua, wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Jangan kamu tukar yang baik dengan yang buruk, tapi tetap kamu tukar yang baik dengan yang buruk. Wala ta'kulu amwalahum. Janganlah kamu makan hartanya anak yatim, tapi tetap kamu makan itu harta anak yatim. Kata Allah, innahu kana huban kabira. Itu semua yang kamu lakukan adalah merupakan huban kabira, dosa yang besar. Dosa yang besar. Jadi jangan dikira dosa besar itu hanya berzina dan lain-lainnya. Memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim juga dosa yang besar. Kita tutup, ini masih ada waktu sebentar, dengan menyebutkan asbabun nuzulnya. Kenapa ayat ini bisa turun? Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib, disebutkan dalam asbabun nuzul, ruwiya anna rajulan min Ghatafan kana ma'ahu malun katsirun libni akhin yatim. Dahulu pada kabilah Ghatafan, ada namanya kabilah Ghatafan. Kana ma'ahu malun katsirun libni akhin yatim. Dia mengasuh keponakannya yang statusnya yatim. Ada seorang mengasuh menjadi wali dari keponakannya yang mana keponakannya ini yatim. Tetapi keponakannya dia yang yatim itu punya harta banyak, warisan dari orang tuanya. Falamma balagha, setelah anak yatim yang keponakannya ini sudah balik, talaba malahu, dia meminta hartanya kepada pamannya yang mengasuh dia dari kecil. Famana'ahu, maka kemudian pamannya tidak memberi hartanya. Dia menahan hartanya. Fakhasamahu ilan nabi, maka kemudian mengadu kepada Rasulullah tentang hal ini. Fanazalat al-ayah, maka turunlah ayat kedua ini, wa atul yatama amwalahum, berikanlah, tunaikanlah, serahkanlah harta anak-anak yatim itu. Jadi ayat kedua ini turun setelah ada kejadian, ada seorang laki-laki dari kabilah Ghatafan yang mengasuh anak yatim, statusnya masih menjadi ponakannya dia sendiri, sedangkan posisi anak yatimnya pada waktu itu dia banyak hartanya. Setelah dia balik, diminta hartanya ini kepada pamannya yang selama ini mengasuh, tapi oleh pamannya dicegah dan tidak diberikan harta dia, maka kemudian mengadukan kepada Rasulullah. Kemudian turunlah ayat kedua pada surah An-Nisa ini, wa atul yatama amwalahum ila akhiril ayah, sampai ayat terakhir dari ayat kedua.
Inilah saya kira dari penjelasan ayat kedua dari surat An-Nisa. Pada pertemuan berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada ayat yang ketiga dari surat An-Nisa. Kenapa disebut An-Nisa? Karena di surat ini banyak Allah berbicara tentang perempuan ketimbang orang berbicara tentang laki-laki. Ini juga menandakan bahwa perempuan itu dimuliakan oleh Allah sampai-sampai dijadikan nama surat tersendiri, surat An-Nisa. Sementara laki-laki tidak ditemukan dijadikan nama surat Ar-Rijal, tidak ada, Pak. Surat laki-laki tidak ada. Oke, maka ini yang bisa kami sampaikan. Monggo, seperti biasa masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Bila ada hal-hal yang mau disampaikan, kami kembalikan kepada saudara moderator. Wallahu a'lam bishawab. Tafsir dari surat An-Nisa ayat kedua, masih ada waktu kurang lebih 2 menit. Mari kita lakukan dengan tanya jawab. Pak Safi, Rashid, nah. Rashid itu artinya begini, Pak. Orang anak itu sudah paham mana yang membahayakan atau tidak. Setidaknya itu. Misalnya kalau harta ketika diambil orang lain dia paham, ini harta saya, jangan diambil. Ketika dia mengeluarkan dia tahu nominalnya berapa. Walaupun belum sampai bisa mengelola seperti kita mengelola perusahaan, bukan. Begitu sampai pada usia itu namanya sudah usia ar-rushd. Yang membahayakan pada dia sudah mengerti, yang memberi manfaat kepada dia sudah mengerti. Seandainya harta ini ada yang mengambil pun dia sudah mengerti itu harta saya, jangan diambil. Jadi seperti itu usia minimal yang disebut dengan ar-rasyid, orang yang sudah cerdas pandai. Okay. Okay. Nah, iya, iya, benar, iya. Okay. Iya. Makanya tadi kita jelaskan kecuali ada serah terima lagi dari anak yatim ini, misalnya Pak saya nggak bisa harta segini diserahkan ke saya, bagaimana saya mengelolanya? Tapi dia sudah rasyid, dia sampai usia rasyid, tapi dia misalnya kamu bisa nggak mengelola harta saya berikan kepada, malah nggak karu-karuan nanti misalnya. Kalau sudah ada semacam serah terima balik, sudah Bapak uruskan saja dulu. Nanti saya kalau butuh saya ambil. Tapi ya itu tadi ketika diberikan ini sudah posisinya sebagai tangan dia sebagai tangan titipan sudah dari anak yatim itu. Sebenarnya ini sudah miliknya anak yatim. Setiap ingin mengambil sedikit pun harus seizin dengan anak yatim ini bedanya, Pak. Ini bedanya mengelola harta anak yatim ketika dia masih berstatus yatim dan ketika dia sudah tidak berstatus yatim tapi masih belum mengelola harta secara keseluruhan. Kalau sebelum keluar dari status keyatimannya, yang ngasuh atau yang menjadi wali ini boleh mengambil harta untuk kebutuhan anak yatim ini tanpa seizin anak yatim karena memang dibutuhkan oleh dia misalnya, tanpa harus minta izin dulu, saya ambil ya untuk kepentingan kamu ini, nggak perlu. Karena dia yang mengasuh, yang beri otoritas penuh. Tetapi setelah dia keluar dari status keyatimannya dan karena hartanya banyak belum bisa mengelola, tapi dia sudah masuk pada usia rasyid. Artinya rasyid itu mana yang membahayakan, mana yang tidak. Atau kalau ada orang mengambil hartanya dia sudah tahu, tapi belum bisa mengelola secara keseluruhan. Lalu ada anak yatim mengatakan, tolong uruskan dulu harta saya titipkan kepada Anda karena saya masih belum bisa mengelola semuanya. Maka di saat seperti itu, tangan orang yang mengelola ini sebagai tangan titipan yang diberi titipan oleh anak yatim yang tadinya yatim itu, maka di saat ingin mengambil sedikit pun harus dengan seizin si anak yatim. Nah, saya mau ambil uang kamu untuk keperluan ini, keperluan itu dan lain-lainnya. Itu bedanya. Jadi solusinya seperti itu. Karena kalau terlalu banyak memang benar. Misalnya 500 juta diberikan, nih semua ambil, kamu terserah kamu bawa kemana aja. Ini juga anak yang masih kecil itu belum bisa dengan begitu, tapi sudah masuk pada usia rasyid. Okay. Itu solusinya dan caranya.
jika anak yatim itu sudah dewasa? Baik. Ketika ada orang mengelola harta anak yatim, lalu ada inisiatif-inisiatif ingin diputar ke bisnis ini, ke bisnis itu, yang dijadikan modal adalah hartanya anak yatim. Apakah nanti setelah usia balik ternyata apa yang terjadi? Rugi usahanya, bangkrut misalnya. Apakah harus mengganti? Ada beberapa pendapat. Pertama, lihat niatnya dulu. Kalau sudah berkaitan dengan niat, yang mengelola yang lebih tahu niatnya. Kamu menjadikan modal anak yatim, menjadikan harta anak yatim sebagai modal ini lebih cenderung ke apa? Oh Pak, saya lebih cenderung terhadap kemaslahatan anak yatim ini, supaya hartanya berkembang. Dan sama sekali saya tidak ada niatan untuk mengambil sedikit pun, andai saja ada untung daripada usaha ini. Dan saya sebetulnya di awal yakin bahwa ini usaha ini adalah prospek. Tapi entah kenapa ini tidak ada kecerobohan dari saya sudah kelola dengan baik, ternyata bangkrut. Ada yang mengatakan dilihat niatnya dulu. Kalau niatnya memang untuk kemaslahatan anak yatim dikembangkan, silahkan. Tapi kalau ada sedikit saja, biar saya nanti bisa jadi ambil untung juga dari ayat ini. Ada semacam itu, mengambil keuntungan daripada hasil apa yang dijadikan modal di hartanya yatim. Ada yang mengatakan tidak boleh, biarkan harta itu seperti itu, jangan diputar ke sana sini. Entah walaupun dia habis karena keperluan anak yatim, tidak jadi masalah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan memang sama sekali tidak boleh. Jadi kalau sudah hartanya anak yatim begitu, sudah biarkan harta itu nominalnya berapa, setiap hari dikurangi berapa, berkurang berapa, ya sudah. Memang berkurang keperluan anak untuk keperluan dia, ya sudah habis, ya sudah selesai habis. Tidak jadi masalah. Maka ini ada dua pendapat. Pertama, lihat dengan niatnya. Kalau niatnya untuk memutarbalikkan harta itu, tapi memang niatnya murni kemaslahatan anak yatim, tidak ada kecerobohan dalam mengelolanya, mengatakan oh tidak perlu diganti karena memang itu sebetulnya dia orang yang ahli dalam bisnis itu, kemudian di awal membangun bisnisnya orang ini sangat yakin, tapi karena ada satu hal yang di luar kecerobohan dia, tidak ada kecerobohan, sebetulnya terjadi kebangkrutan. Niatnya sudah baik, tapi sekali lagi siapa yang tahu tentang niat dalam diri kita selain kita sendiri? Makanya yang lebih baik dalam mengelola hartanya anak yatim itu, ada yang mengatakan sudah biarkan begitu saja, berapa nominalnya, sudah habis nanti karena itu, ya sudah memang dihabis dipakai untuk keperluan dia. Ini yang lebih selamat Pak, karena kalau kita sudah mengelola harta anak yatim jadi usaha ini usaha itu, nanti hati kita akan condong, pasti kita ngambil sebagian daripada harta yang dia miliki, karena kita merasa rugi dong, saya misalnya udah bekerja keras, lalu bahkan kalau lama kelamaan mengambil sedikit akan ditambah lagi, akhirnya dia ngambil untung lebih banyak daripada bagian daripada harta anak yatim itu. Jangankan anak yatim yang nggak tahu apa-apa, partner bisnis saja kita yang sama-sama selevel dengan kita kadang masih bisa dibohongin. Jadi yang lebih aman menurut saya sudah biarkan begitu saja. Kalau memang terjadi itu, kembali kepada niatnya itu tadi. Cukup? Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab.